Bang, lagi marak nih kan bang ya, kasus-kasus skincare ini pada menyebar luaskan isi-isi chat pribadi, chat juga, percakapan juga nih bang. Nih kita kan percakapan itu kan sesebar, Dr. Rocky juga. Nah, ada apa nih bang menurut abang nih dalam dunia? Kalau saya lihat, ini ada ketakutan dari dunia skincare yang memang kebongkar atas perkataan atau cuitan Nikita Mirzani. Itu karena orang-orang besar ini selama ini berlindung, tanda kutip, pada oknum-oknum tertentu. Kita tahulah di negara kita ini, oknum-oknum itu kan suka membacking, ya, baik itu daripada BPOM oknumnya, baik itu daripada aparat hukum kepolisian, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oknum-oknum ini yang tadinya posisi nyaman, posisi aman, terusik dengan ada blast, dengan ada keluar cuitan Nikita Mirzani. Nah, biar bagaimana nyamannya, bisa bayangkan nggak? Produksi kita katakanlah cuman 100.000, barang itu dijual 500.000, udah ada untung 400.000 satu orang. Kalau dia jual paketan, ada beberapa item, itu sudah naik keuntungannya untuk satu jenis satu produk. Nah, kalau yang membeli satu hari bisa 100 orang saja, bayangkan peredaran uang per hari berapa miliar, dikali satu bulan. Jadi bagi mafia-mafia ataupun orang-orang di dalam produk-produk skincare ini, uang itu nothing. Sama juga daripada mafia skincare, mafia narkoba, itu sama. Sama juga kayak mafia tanah, mafia hukum, itu sama. Dimana orang itu ada di sekitar kita, tapi orang itu tidak tampak karena jaringan itu putus. Seolah-olah di depan kita dia adalah manusia-manusia normal yang mempunyai profesi sesuai jabatan-jabatan mereka masing. Tetapi mereka lupa, mereka itu adalah orang-orang yang memang mumpuni untuk apa? Melakukan suatu perbuatan hukum dengan jabatan dia. Nah, ini yang sangat laten, yang saya bilang berkali-kali. Negara ini rusak karena ada oknum-oknum yang laten, oknum-oknum yang tidak merah putih, oknum-oknum yang tidak takut pada saat dia sumpah jabatan. Makanya kita nggak heran negara kita susah terus. Karena apa? Uangnya ditelan sama oknum-oknum mafia ini. Gitu loh. Nah sekarang ini, kita lihat sekarang Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo. Bapak Prabowo bener nggak? Mampu nggak menekan oknum-oknum yang memang bermain, terutama untuk kejahatan di skincare. Kita udah terbukti kemarin tuh, Pertamina luar biasa kan, kebongkar tuh karena Pak Prabowo. Nah itu kita apresiasi. Mudah-mudahan dengan adanya kasus Nikita Mirzani ini, Pak Prabowo melihat, oh ada loh oknum skincare nih yang memang istilahnya miliaran, di mana ujungnya rakyat yang dirugikan. Itu bisa dibayang nggak? Ada yang namanya seorang nabi membuat air menjadi anggur. Tapi kalau Pertamina, bisa dibayangin nggak? Membuat solar menjadi apa? Pertamax. Kan ini gila. Itulah mafia. Bang, berarti Niki bisa dikatakan masuk perangkap gue bang? Bukan masuk perangkap. Dibakar. Niki adalah korban dari satu keadilan sistem, di mana seharusnya tadi yang saya bilang ya, karena ini adalah korban, harusnya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang dibuat negara untuk untuk melindungi saksi dan korban, salah satunya yang berani bersuara itu LPSK harus mendampingi pada saat proses-proses baik itu di kepolisian, di kejaksaan, nanti dalam hal tuntutan dan dakwaan, termasuk nanti dalam persidangan. Kalau nanti tidak benar apapun yang terjadi di masyarakat, bahwa ada tolak ini ada dalangnya di balik di semua ini kita berjadi Pak. Gini loh, karena masing-masing ini kan ada dunia-dunia. Kayak di dunia hukum itu ada ABCD-nya. Di dunia tanah ada oknum-oknum atau mafia tanah. Mafia tanah itu ada ABCD-nya. Nggak bisa kita bilang langsung poin, oh ini oknum nggak boleh, oh ini otaknya nggak boleh. Karena semuanya itu harus diuji melalui suatu proses peradilan.
Udah. Bang, terkait penahanan Nikita Mirzani, Bang, apakah bisa Nikita Mirzani itu ditangguhkan atau seperti apa? Kalau saya lihat harusnya di negara kita hukum yang tertinggi adalah keadilan, ya. Seorang Nikita Mirzani, kalau saya rasa harusnya pihak kepolisian punya hati nurani, punya naluri. Enggak 1000% juga Nikita itu bersalah. Artinya dia mencoba mereview, dia mau mencoba speak up, tapi disalahgunakan sama orang-orang tertentu, terutama orang dekatnya mungkin, sehingga dia jadi korban. Harusnya sih kalau soal penangguhan, ya mudah-mudahan Bapak Kapolri dengar. Ini harusnya bisa diselesaikan, artinya bisa ditangguhkan sementara proses hukumnya berjalan. Harusnya, karena yang paling tinggi itu adalah deklarasi human rights. Human rights itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu yang paling tertinggi dari segala hukum yang ada. Gitu lah. Saya bilang kita bisa mengajukan penangguhan penahanan gitu, Bang. Saya rasa kalau pengajuan penahanan itu kan memang diatur di KUHP. Kita undang-undang hukum acara juga itu ada. Sekarang keberanian daripada penyidik dan pimpinan jajaran di Polda Metro atau di Polres, berani nggak mengeluarkan hati nuraninya dia sehingga mengizinkan Nikita Mirzani untuk keluar sebagai tahanan kota minimal atau tahanan rumah, kan boleh. Jadi kasusnya tetap berjalan, cuman tahanannya nggak di polisi, tahanannya di rumah. Kan lumayan, anggaran minimal, anggaran makanan nggak kesedot. Karena setiap hari Nikita kan butuh makan tuh, kan negara dirongrong. Sementara Nikita kan duitnya banyak, kenapa nggak taruh aja di rumah? Negara kan nggak bayar untuk makanannya Nikita. Per hari itu bisa 3 kali makanan. Mendingan dikasih pengalihan tahanan, bukan penangguhan, tapi pengalihan tahanan dari tadi tahanan di rutan di Polda Metro dipindahkan ke rumahnya. Bang, kalau tahanan rumah itu takut menghilangkan barang bukti itu seperti apa, Bang? Nah, kalau kita bicara barang bukti itu kan subjektifnya pihak penyidik, ya. Terkait syarat-syarat itu tadi ketakutannya penyidik, salah satunya menghilangkan barang bukti. Sekarang pertanyaan berikutnya, 2 alat bukti apa sehingga Nikita ditetapkan sebagai tersangka? Berarti kan sudah ditahan sama polisi dong barang buktinya. Logika bersederhana kita berpikir, kalau polisi takut Nikita menghilangkan barang bukti apa yang akan dihilangkan Nikita? Sementara seorang polisi penyidik untuk menaikkan status seseorang minimal 2 alat bukti. Nah, 2 alat bukti kan sudah di penyidik. Kenapa mesti takut? Itu kan hak prerogatifnya si penyidik, subjektifnya. Dan seorang Nikita melarikan diri, mau kemana dia melarikan diri? Anaknya banyak, rumahnya jelas, pekerjaannya jelas. Justru menurut saya, ini apalagi kita mau bulan suci ya, masih dalam bulan suci, mau lebaran malah. Ini momen yang tepat untuk mengembalikan citra kepolisian, buat polisi itu dicinta sama masyarakat. Bang, pertimbangannya apa sih Bang ketika seorang itu seumpamanya ya dia diloloskan terkait penangguhannya, apa karena yang bersangkutan menjadi seorang single mom atau sebagai tulang punggung keluarga gitu. Jadi kalau syarat-syarat penangguhan atau pengalihan itu memang banyak hal. Cuman paling tidak dia tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti atau melakukan perbuatan yang sama. Udah. Itu sih intinya. Udah, yuk. Oke. Thank you, Bang. Terima kasih.